lagi ya. Pastinya di mana di Hai Indonesia ya, berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hanya di mana, Grey? Hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Ya, kali ini kita udah cerah banget, Grey pakai hijau, aku pakai Grace sesuai dengan namanya dia. Iya betul. Ya, kita balik lagi nemenin kalian semua 1 jam ke depan ya, Grey. Pastinya dengan informasi, berita, atau tips, apapun deh yang bisa kita sharing tentang Indonesia dan lain-lain ya. Betul banget. Jadi selama 1 jam ke depan kalian akan mendengarkan kita berdua tentunya bahwa banyak banget info-info yang berguna pasti untuk kalian nih millennials. Ya, jadi buat nemenin kalian lah yang lagi beraktivitas hari ini, yang udah normal kan kita sekarang, udah banyak yang masuk kantor, terus sekolah juga offline udah mulai lagi, perkuliahan gitu-gitu. Jadi apapun aktivitas kalian kita temenin deh hari ini ya gitu. Betul, apalagi nih sekarang sejak akhir bulan-bulan lalu gitu ya, orang udah pada rame belanja karena udah gak sabar banget, pengen banget ngerayain lebaran rame-ramean bersama keluarga. Iya, padahal sekarang kita masih puasa ya. Padahal masih puasa, tapi mereka sudah persiapan nih. Ini udah mulai hunting-hunting tiket ya hunting kan? tiket udah dari bulan-bulan kemarin. Benar. Nah, banyak yang ngeluh gini, aduh tiket sekarang harganya udah normal, udah mahal lagi gitu. Betul. Tapi kalau pergi sekarang kan kita dengar kabar nih, Grey udah nggak pakai antigen lagi nih untuk menjadi syarat kita buat mudik lebaran. Tapi ada syarat juga selain antigen. Antigen kan udah nggak, booster. Wah, nggak apa-apa lah ya, booster. paling enggak ya. Soalnya nih Nuke udah 2 tahun banget selalu ada larangan buat mudik lebaran ya kali kan? ini akhirnya boleh kan? Dan akhirnya boleh. Nah, tapi dengan syarat harus vaksin ketiga ya. Iya, booster. Makanya dari sekarang nih ya, kalau yang memang kalian udah bisa, ayo divaksin gitu kan. Biar nanti mudiknya udah enak, berkumpul sama keluarga udah sehat. Takutnya kan suka ada efeknya gitu. Jadi dari sekarang deh ya, mudah-mudahan nanti mudik lebaran udah aman gitu. Bener. Gimana Nuke, udah booster belum? Aku belum bisa. Oh belum bisa, Karena kan booster. AstraZeneca waktu itu jaraknya harus 6 bulan. Bener ya, Sedangkan aku 6 bulannya Desember. harusnya sih di bulan ini sih. Udah bisa berarti? Harusnya udah bisa, Udah coba bisa. nanti mau ceki-ceki dulu gitu ya. Ceki dulu lah ya. Oke, ternyata kan 2 tahun ini kita diharuskan untuk berlebaran secara daring ya, millennials gitu kan. Tanpa adanya sholat Idul Fitri berjamaah. Nah, apa-apa semua ini kita lakukan di rumah aja ya, Grey, sampai bete banget. Tapi kalau sekarang nih semakin kasus COVID ini kan sudah semakin menurun. Jadi pemerintah nih sudah memperbolehkan untuk kalian semua mudik lebaran 2022 dengan syarat yang tadi kita udah spill sedikit sebenarnya. Bener banget nih ya, jadi setelah pelonggaran PPKM, pelonggaran karantina, terus akhirnya kita semua bisa berlebaran bersama keluarga. Wow, nih kalau Nuke nih ya, Nuke tuh tipe yang mudik lebaran atau sebenarnya lebarannya di Jakarta aja nih? Jakarta aja, Grey. Aku nggak punya kampung, asli Jakarta kan ibuku. Kampungnya di sini. Iya, jadi memang asli Jakarta, jadi keluarga ibuku tuh semua daerah-daerah selatan dan barat lah, pusat, barat, selatan lah. Jadi kita kumpulnya ya karena aku doang yang rumahnya jauh di Bekasi, semuanya di Jakarta. Jadi mau tidak mau mudiknya ke Palmerah Jakarta itu. Betul. Wah kalau gitu aku sama Nuke sama nih. Kita berdua sama-sama nggak mudik. Tapi nih buat kalian yang mudik langsung di prepare ya sebaik mungkin. Pastikan seluruh keluarganya sudah mendapatkan booster supaya aman ya. Aman untuk kalian, aman juga untuk keluarga yang ada di kampung. Betul banget. Pokoknya kalau udah dapat, udah ada di Peduli Lindunginya, kalian udah ditentukan tanggalnya kan. Segeralah ya gitu. Biar mudik kalian tuh lebih aman. Tapi kamu kemarin 2 tahun kemarin pengalaman Idul Fitrinya gimana, Grey? Kalau pengalaman Idul Fitri yang biasanya kumpul keluarga di rumah tuh bisa rame banget semuanya datang gitu kan. Udah gitu biasanya di hari ketiga tuh kita mulai muter-muter keliling-keliling ke rumah ke rumah. Sekarang tuh enggak. Biasanya karena mamaku udah yang paling tua sekarang, yang sudah dituakan gitu kan. Jadi semuanya datang ke rumah, tapi yang biasanya rame 2 tahun belakangan tuh sepi banget gitu. Dan hari ketiga sudah selesai lebarannya. Biasanya kita ngerayain bisa seminggu ya. Iya, karena 1-2 tuh pastilah ini kunjungan keluarga. Benar. Hari ketiga, keempat kadang-kadang kita janjian mau kemana nih. Ya. Kayak jalan-jalan kemana gitu kan, wisataan aja gitu. Kalau
ya kemarin kayak yang udah gitu terus sholat id juga nggak boleh, sholat idul fitri kan belum boleh ya kan. Jadi pagi-pagi cuman kayak video callan, lah kok ya sedih ya itu di rumah aja gitu. Mungkin kalau kalian di rumah pada kayak gitu juga gak sih? Kayaknya rata-rata sama ya. Kayak rata-rata sama ya. Coba pengalaman kalian 2 tahun terakhir. Karena nih ini udah nanti-nanti banget, semoga lebaran nanti nih yang sebentar lagi akan kita rayakan. Ada keluarga dari Bandung nih Nuke yang udah 2 tahun gak bisa hadir ke Jakarta. Nah moga-moga tahun ini bisa hadir jadi kita bisa kumpul lagi tentunya. Amin, ya. Tetap kita walaupun udah booster, kalau bisa keluarga yang mau datang apalagi mengunjungi keluarga yang udah berumur gitu ya. Di antigen dulu lah ya, antigen dulu demi kenyamanan Antisipasi. bersama. Terus mungkin maskernya jangan lupa kalau lagi kumpul. Karena memang ya mau tidak mau sekarang kita akui masker menjadi kebutuhan new normal kita saat ini ya nggak sih? Benar. Kayak di tas tuh kalau nggak dompet, handphone, masker tuh nggak akan ketinggalan. Yes. Iya kan? Jadi jangan lupa juga protokol kesehatan ya guys, biar mudik kalian tuh aman, mudik kalian sehat, semuanya kayak gitu. Dan kita masih akan bahas tentang mudik lebaran ya, syarat-syaratnya seperti apa karena pemerintah udah melonggarkan peraturan nih sekarang. Benar. Kan. Kita akan bahas lebih lanjut lagi, tapi setelah break yang satu ini nanti kita akan balik lagi di Hai Indonesia, Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai milenials, hai Indonesia. Kita kembali lagi tentunya di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Wah, siapa nih yang udah nungguin dari tadi? Karena kita di segmen ini akan membahas sebenarnya peraturan apa aja sih yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mudik lebaran tahun 2022 ini. Wah, pastinya udah gak sabar ya setelah 2 tahun menanti. Nah, tentunya nih ini kita akan membahas satu persatu. Sebelumnya, Nuke. Yep. Nah, kita akan membahas nih ya peraturan mudik lebaran 2022. Nah, kira-kira apa aja nih yang akan ditetapkan oleh pemerintah nih, Nuke? Yap, mungkin banyak banget syarat-syaratnya ya yang sudah pastinya tadi kan kita udah spill sedikit. Harus sudah vaksinasi lengkap dan juga vaksin booster ya, vaksin yang ketiga. Jadi sehingga ini akan menjadi tahun pertama nih Grace setelah 2 tahun akhirnya ya Allah kita bisa mudik. Ini diperbolehkan mudik di tengah pandemi virus COVID-19 di mana sebelumnya kan Lebaran 2020, 2021 ini pemerintah melarang banget ya mudik bagi masyarakat gitu. Benar, tapi nih buat kalian ataupun masyarakat yang belum bisa mendapatkan vaksin booster, ini nggak perlu khawatir. Karena pemerintah juga nggak melarang untuk melakukan perjalanan mudik asal dengan beberapa syarat nih. Nah, seperti juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, dia mengatakan masyarakat tetap boleh mudik meski belum divaksin booster. Wah, katanya tadi harus booster. Tapi berbeda nih dengan masyarakat booster yang diloloskan begitu saja. Bagi masyarakat yang belum mendapatkan vaksin dosis pertama dan kedua ini harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, pemudik dengan vaksinasi dosis kedua atau dosis lengkap diwajibkan melampirkan hasil negatif dari tes antigen. Kemudian, kedua, pemudik dengan vaksinasi dosis pertama diwajibkan melampirkan negatif dari tes PCR. Dan kemudian syarat yang utama dan harus selalu dipatuhi seluruh pemudik ialah tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat nih. Jadi walaupun udah divaksin 1, 2, 3 kali, protokolnya tetap harus dijalankan. Ya betul, masker jangan lupa selalu bawa hand sanitizer kalau di perjalanan ya. Takutnya gak ketemu air mengalir yang bersih gitu kan. Jaga-jaga gitu tetap. Betul. Ya meski begitu pemerintah tetap menyiapkan nantinya posko vaksinasi booster. Nah, ini dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini mengungkapkan kalau Kementerian Perhubungan atau Kemenhub akan menyiapkan pos-pos khusus untuk menggelar vaksinasi booster atau dosis ketiga selama arus mudik lebaran 2022. Jadi masyarakat yang baru divaksin dosis pertama maupun kedua, kalau memang belum booster nanti ada nih posko-posko di sepanjang jalan biasanya di rest area itu kan. Nah kalian bisa deh tuh langsung divaksin dalam perjalanan mudiknya gitu. Tapi gue takutnya nyampe kampung malah
malah jadi demam gitu ya. Gitu kan, karena ada Gak beberapa enak dong, niat mau hahaha jadi aduh. demam habis di booster gitu Ya ya. daripada nggak mudik ya kan. Gitu. Bener. Sedia paracetamol yang banyak. Wah kasihan nih. Oke, makanya dijaga kesehatannya nih ya. Jadi kalian ketika mendapatkan booster lebih siap badannya untuk menerima vaksin yang masuk. Tapi nih, gimana nih cara pemerintah ngecek vaksinasi booster saat mudik lebaran 2022? Nah, pastinya melalui aplikasi Peduli Lindungi. Pemeriksaan status vaksinasi booster bagi pemudik yang menggunakan transportasi umum ini dilakukan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Adapun pemeriksaan status dilakukan ini saat pemudik akan naik ke transportasi umum yang digunakan. Jadi sebelum naik bakal dicek dulu aplikasi Peduli Lindunginya. Iya, bisa juga dengan random checking ya. Nah, ini selanjutnya untuk pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi nantinya akan dilakukan pemeriksaan secara acak atau random checking juga bisa. Makanya hati-hati ya, harus sedia payung sebelum hujan. Jadi, Betul guys. nah harus sedia booster sebelum dicek ya. Harus sedia booster sebelum mudik ya guys. Betul. Gitu dia. Tapi pemerintah juga nggak mewajibkan pemudik dengan vaksinasi booster untuk bisa melampirkan hasil negatif COVID-19 dari tes antigen ataupun tes PCR. Tapi nih, bagi pemudik yang baru mendapatkan vaksinasi dosis pertama atau kedua, boleh mudik asalkan melampirkan hasil tes negatif COVID-19. Sementara pemudik dengan vaksinasi dosis pertama seperti tadi harus dilakukan tes PCR dulu sebelum memulai perjalanan mudiknya. Betul banget. Tapi kenapa ya syarat mudik lebaran 2022 nih harus banget gitu loh. Kita tuh divaksin booster. Kan kemarin bilangnya 1-2 udah aman ya kan. Sekarang total ada booster. Jadi syarat baru lagi gitu kan. Nah. Ya kalau ini sih katanya demi mengurangi resiko penularan gitu. Betul, ya kan? apalagi sekarang kan ini virusnya macem-macem. Ada lagi yang baru, temen-temennya, sepupunya. Aduh mudah-mudahan gak ada lagi deh. Iya ya. Udah ya jadi endemi aja. Ya karena epidemiolog dari Griffith University Diki Budiman ini mengatakan ya, syarat mudik lebaran 2022 kan berupa vaksinasi booster nih. Karena ini memang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi resiko penularan COVID-19 atau dikenal dengan mitigasi risiko. Hal ini penting karena vaksinasi booster dapat mengurangi penularan COVID-19 di tengah pergerakan atau mobilitas masyarakat yang memang cukup tinggi nantinya kan. Gitu. Iya betul banget. Nah siapa di sini udah nggak sabar untuk masa peralihan dari pandemi ke endemi? Nah makanya kita harus mengikuti peraturan-peraturan nih karena semua ini pastinya untuk mencapai di masa endemi di mana kita bisa hidup berdampingan dengan COVID-19. Betul. Nah selain itu juga booster ini ditujukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh pastinya. Hal ini karena vaksinasi booster dianggap dapat mengurangi penularan COVID-19 di tengah hiruk pikuk apa sih hiruk pikuk ya benar ya? Hiruk pikuk, betul. Hiruk pikuk mudik lebaran di 2022 karena seperti biasa ya kalau misalkan mudik udah pasti rame banget ya kan, desak-desakan lah terus wah pokoknya seru deh. Nah vaksinasi booster ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat terhadap virus corona yang sebelumnya telah berkurang nih usai mendapatkan vaksinasi dosis lengkap. Kekebalan tubuh yang diperoleh melalui vaksinasi booster ini sangat penting pastinya ya untuk bisa melindungi masyarakat dari penularan COVID-19 dan juga potensi gejala parah hingga kematian yang ditimbulkan. Wah kalau kita udah vaksin 2 kali aja jadi lebih kuat apalagi kalau kita udah 3 kali ya. Iya, superhero gitu ya. Wah langsung jadi Superman. Wonder Woman kalau cewek. Enggak gitu ya, enggak gitu ya. Enggak gitu konsepnya guys ya. Oke, selanjutnya kalau dengan vaksin booster ini juga bisa kenapa kok harus gitu? Karena kan kita melihat nih pasti banyak banget nih lonjakan Jakarta sepi lagi nih ya kan. Tahu sendiri Indonesia kan memang sudah budayanya mudik. Kita berdua yang menikmati Jakarta sepi ya. Iya, seneng banget gue. Tapi 2021 jadinya enggak. Bener. Macet banget gue keluar perumahan Grace 1,5 jam bayangin. Gara-gara semua orang gak ada yang mudik Gak tapi pengen ada yang mudik. jalan-jalan. Jadi keluar semua. Nah kalau ini udah boleh mudik. Kalau kita yang di Jakarta aja ngucapnya alhamdulillah.
Ya ini juga demi karena tingginya jumlah pemudik ya. Kalau menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Kementerian Perhubungan ini mengatakan bahwa jumlah pemudik Lebaran 2022 akan meningkat hingga 80 juta penduduk. Percaya kalau itu pasti lebih Betul, mungkin. saya sih yakin. Yakin. Dan angka itu diperoleh dari hasil survei mudik Lebaran 2022 yang telah dilakukan nih kemarin-kemarin ya. Jadi di sini sudah dipastikan tingginya jumlah pemudik yang tidak diimbangi oleh vaksinasi booster dapat menimbulkan resiko terburuk seperti adanya lagi nanti takutnya lonjakan kasus COVID-19 ini. Jadi maka dari itu Gelombang berikutnya gitu ya. Iya, takutnya kan jadi ada gelombang baru kan, amit-amit. Udah nggak usah, kan mau endemi kita. Oh iya betul. Kan laboratoriumnya udah dibom. Oh iya ya. Sama Rusia. Oh iya, betul. Jadi udah kelar itu. Covid udah kelar sebenarnya, udah nggak ada gitu kan. Ya tapi maka dari itu pemerintah ini memberikan kelonggaran berupa diperbolehkannya mudik Lebaran 2022 dengan syarat telah melakukan vaksinasi booster ini gitu. Pastinya ini Biar juga lebih kan kuat imun kita. biar lebih kuat nih karena mobilitas pemudik ini kan pastinya lebih masif apalagi tadi penelitiannya Iya. berapa 80 juta. 80 juta diperkirakan, bisa Wah, lebih mungkin kan? diperkirakan 80 juta sampai lebih. Jadi jangan sampai selesai lebaran malah jadi gelombang berikutnya. Makanya harus nurut nih ya semuanya. Nggak ada. Nggak ada. Jadi walaupun kalian sudah booster tetap harus menerapkan protokol kesehatan nih. Nah seperti survei yang udah dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan menunjukkan bahwa mobilitas pemudik tahun ini akan jauh lebih masif. Masifnya mobilitas masyarakat ini tentunya menimbulkan potensi penularan COVID-19 yang jauh lebih tinggi. Selain itu, Lebaran juga sering menjadi momentum bersilaturahmi dan juga mengunjungi orang tua. Nah, hal tersebut dapat menimbulkan resiko penularan yang lebih berbahaya tentunya jika penularan terjadi pada orang tua atau lansia ya. Jadi kalau sayang, jadi tetap menerapkan protokol kesehatan terutama kalau ketemu sama orang tua ataupun lansia. Karena beberapa alasan itulah nih vaksinasi booster makanya penting banget dilakukan sebelum pemudik melaksanakan kegiatan mudik 2022 dan untuk bertemu dengan sanak saudara. Ya kan, jadi kalau kalian yang sudah ada jadwal jangan ditunda-tunda. Mumpung Betul. masih ada waktu sebelum mudik ya. Jadi bisa antisipasi nih, banyak minum vitamin, banyak sedia obat-obatan juga nanti di jalan. Jangan lengah ya, paracetamol atau obat-obatan penurun demam itu disediakan aja pokoknya gitu. Bawa vitamin yang banyak pokoknya ya. pas Vitamin C 1000 mg kayak apa pokoknya kayak, semua iya. diminum pada saat lebaran ya seminggu itulah ya. Ya menjelang dan dibawa juga gitu dalam perjalanan ya. Oke, kita bakal masih bahas tentang peraturan mudik yang tahun ini kita udah bisa mudik guys. Jadi persiapkan diri kalian dengan baik. Kita masih akan bahas lagi seperti apa detailnya, makanya jangan kemana-mana. Tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai milenial. Balik lagi kita berdua. Tentu masih ada Asya Gray di sini. Ya, masih ada Nuka Zita juga di sini yang masih setia nemenin kalian semua. Pokoknya kita masih nemenin kalian beraktivitas ya. Benar. Sambil mendengarkan informasi-informasi yang menarik dari kita. Wah, oke. Siapa di sini yang dari tadi sudah menyimak ya, kita akan lanjutkan obrolan seru kita terkait dengan mudik lebaran dan Betul. juga wajib booster. Permudik-mudikan lah pokoknya ya. Betul. Nah, kalau misalkan Februari 2022 yang lalu gitu kan, pemerintah itu kan udah resmi menambahkan regimen vaksinasi booster COVID-19 yaitu vaksinasi Sinovac. Nah, dengan begitu Indonesia akan menggunakan 6 jenis regimen vaksin booster. Jadi adapun penambahan regimen vaksinasi booster COVID-19 tertuang dalam surat edaran Kementerian Kesehatan Kemenkes nomor SR 0206/2/1188/2022. Adapun ke-6 regimen itu antara lain adalah vaksin Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, dan juga Johnson & Johnson serta Sinovac. Nah, nggak hanya itu aja nih, Kemenkes juga menjelaskan jika pelaksanaan vaksinasi booster ini dapat dilaksanakan di seluruh kabupaten atau kota bagi masyarakat umum tentunya.
Ya, kita juga dapat informasi tambahan ya. Ini kalau menurut juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, dia bilang nih kalau vaksin booster yang digunakan ini berdasarkan ketersediaan di setiap daerah ya guys ya. Jadi pemberian dosis booster ini dilakukan melalui 2 mekanisme antara lain homolog, yaitu pemberian dosis booster dengan menggunakan jenis vaksin yang sama dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah kita dapatkan sebelumnya. Nah, sementara heterolog yaitu pemberian dosis booster dengan menggunakan jenis vaksin yang berbeda dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah kita dapatkan sebelumnya. Contohnya kan ada kayak ibuku, awal satu kedua kan Sinovac gitu. Nah ketiganya kan nggak ada nih gitu, jadi dia harus pakai yang lain. Nah kalau aku mungkin nanti 1-2 Astra, mungkin ketiga pilih Astra juga. Pilih Astra juga ya, tapi ini ada aturan-aturannya nggak sih sebenarnya? Larangan-larangannya enggak ya kalau booster ya? Nggak sih kalau booster. Kayak kemarin ibuku ditawarin mau ada Pfizer atau Moderna tuh pun bisa, Astra pun bisa. Dia bingungnya gini, itu dari ketiga yang paling ringan yang mana? Nggak ada. Berat semua dia udah pusing duluan mikirin, kalau kan dia ngerasa Sinovac kan nggak terlalu yang ini gitu. Iya pusing di awal, cuman nggak yang, dia ngeliat aku Astra tuh pertama kali kayak, oh sampai gimana banget gitu. Jadi dia denger itu udah takut. Ringan yang mana? Nggak ada yang ringan bu gitu. Makanya dipilih-pilih ya yang sesuai dengan keinginan hati kalian. Terus nih kalau regimen dosis booster yang dapat diberikan itu yang seperti apa sih? Nah kalau vaksin primer Sinovac maka vaksin booster bisa menggunakan 3 jenis vaksin. Jadi seperti AstraZeneca separuh dosis atau 0,25 mili, Pfizer separuh dosis 0,15 mili dan juga Moderna dosis penuh 0,5 mili. Nah, jadi aturan-aturannya itu di dosisnya, dosis penggunaannya gitu. Kayak tadi kan, makanya nih kalau ibuku Sinovac pilihannya dia bisa 3 itu. Tapi akan dikurangi dosisnya karena takutnya nggak kuat gitu kan. Nah, kalau yang selanjutnya nih kayak aku nih misalkan vaksin primernya udah AstraZeneca, maka boosternya nih bisa menggunakan vaksin Moderna tapi separuh dosis aja gitu, 0,25 mili. Pakai vaksin Pfizer juga bisa, tapi lagi-lagi harus separuh dosis aja. Kalau ini malah hanya 0,15 mili. Dan vaksin yang sama, AstraZeneca, ini dosisnya dosis penuh, 0,5 mili. Oke, kalau misalkan aku kan kemarin dapetnya Pfizer. Nah ini boosternya bisa menggunakan Pfizer juga, tentunya dosis penuh 0,3 mili, atau kalian kalau misalkan mau Moderna boleh, nanti akan dikasih separuh dosis atau 0,25 mili, serta kalau AstraZeneca boleh dosis penuh. Jadi kalau yang sebelumnya Pfizer mau pakai Pfizer lagi atau AstraZeneca akan diberikan vaksin penuh gitu ya. Nah kalau yang kalian kemarin sudah vaksinnya pakai primernya pakai Moderna, ini boosternya kalian bisa menggunakan vaksin yang sama. Ya, vaksin Moderna juga tapi dosisnya separuh yaitu 0,25 mili. Berarti kalau Moderna nggak boleh yang lain ya, harus tetap Moderna ya. Benar. Nah kalau misalkan yang pakai Johnson & Johnson, maka untuk boosternya bisa menggunakan Moderna separuh dosis 0,25 mili. Kalau yang pakai primer kemarin vaksin Sinopharm, ya boosternya ini harus menggunakan vaksin Sinopharm juga dengan dosis penuh 0,5 mili. Berarti dia sama kayak Moderna, nggak boleh pakai yang lain. Nggak boleh pakai yang lain ya. Setia ya orangnya ya. Setia ya. Banget tuh vaksinnya. Iya tapi nggak ada pilihan, nggak enak say. Oh iya sih saya. Oke. Kayak hampa gitu ya. Hampa. Itu lagi gitu. Walaupun setengah dosis nggak apa-apa, paling nggak ada pilihan. Ada pilihan, biar mencicipi yang lain. Benar, mau nyobain yang lain boleh. Ini kita ngomongin vaksin loh guys ya. Vaksin. Ya. Jangan kemana-mana pikirannya. Betul ya. Nah tapi nih walaupun baru aja diresmikan vaksin Sinopharm, Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM telah memberikan izin penggunaan darurat atau Emergency Use of Authorization EUA sebagai vaksin dosis lanjutan atau booster bagi vaksin Sinopharm. Nah, vaksin COVID-19 booster Sinopharm juga telah didaftarkan PT Kimia Farma untuk penggunaan booster homolog pada usia dewasa 18 tahun atau lebih yang telah mendapatkan dosis primer lengkap sekurang-kurangnya 6 bulan terakhir.
Jadi kalau berdasarkan aspek keamanan, efek samping penggunaan vaksin COVID-19 booster Sinopharm sebagai booster umumnya ini dapat ditoleransi dengan baik katanya. Baik frekuensi dan juga jenisnya, dan keparahan reaksi sampingan atau kejadian yang tidak diharapkan KTD ya. Setelah pemberian booster ini dia lebih rendah dibandingkan saat pemberian dosis primer. Adapun efek samping vaksin COVID-19 booster Sinopharm ini seperti nyeri di tempat suntikan itu udah pasti ya guys. Betul. Terus biasanya suka ada bengkak dan kemerahan, disenggol aja kayak rasanya gitu kan. Sakit kepala, kayak gampang merasa capek atau lelah, dan juga pastinya nyeri otot. Linu-linu deh tuh badan. Efek sampingnya kayak PMS lah ya, mungkin kalau untuk perempuan udah biasa ya. Untungnya nggak ada linu hati itu ya. Ya, asal jangan linu gigi sih nggak apa-apa ya, linu yang lain ya. Nah, tapi kalau kita balik lagi nih bicara tentang mudik, tradisi mudik kan udah jadi salah satu khas sendiri nih menjelang Lebaran di Indonesia. Ini tentunya yang dinanti-nantikan setiap tahunnya. Nah, masyarakat Indonesia sendiri juga akan berbondong-bondong pergi ke kampung halamannya buat berkumpul bersama sanak saudara. Tapi kalau kita menelisik dari sisi kebahasan dan sejarahnya, sebenarnya bagaimana sih asal-usul kata dan juga sejarah mudik? Nah, ini menarik nih karena Indonesia kayak kita dari kecil udah dengar kata mudik ya. Mudik gitu ya. Dari mana awalnya tuh ya? Apa pula mudik itu tuh? Kayak kalau berbondong-bondong meninggalkan tempat tinggal lu sekarang gitu ke kampung halaman, ternyata banyak Indonesia yang mungkin melakukan transmigrasi kali pada saat itu ya. Yang dulu-dulunya gitu kali ya. Oke, jadi gimana Gri? Asal usul mudik nih. Jadi kalau kita ngomong katanya nih, ini Wikipediawan sekaligus Direktur Utama Narabahasa Ivan Lanin ini mengatakan bahwa asal usul kata ini sebenarnya udah ada sekitar 1390 tahun yang lalu ya. Nah, kata mudik ini ditemukan dalam naskah kuno berbahasa Melayu yang mengandung arti pergi ke hulu sungai. Tuh kan, pasti orang-orang dulu tuh ada maknanya gitu kan. Tapi sesuai dalam perkembangannya, kata mudik ini mengalami perubahan makna guys. Dari arti yang awalnya tadi kan pergi ke hulu sungai. Nah, jadi pergi ke kampung. Lalu makna mudik kemudian tidak hanya terbatas pada kampung halaman saja, tapi ini kampung atau tempat asal menjadi bukan hanya merujuk pada wilayah kampung atau desa, melainkan juga wilayah kota. Walaupun kita berbeda kota tetap disebutnya mudik, ya kan gitu. Betul. Nah, jadi kalau kalian ya cipak-cipuk liburan pengen di pinggir sungai, nah itu kalian lagi mudik berarti ya. Kalau kita ngomong arti kata sebelumnya ya, sebelum berkembang. Soalnya kalau di Jakarta udah nggak ada, Ciliwung udah kotor banget, nggak bisa. Betul, ngapain kita cipak-cipuk di Ciliwung ya? Gatel Bu. Kalau misalkan mau bantuin bersihin Ciliwung boleh. Boleh, mandi jangan. Mandi jangan. Tapi nih guys, ternyata kebiasaan mudik sudah ada sejak zaman kerajaan. Menurut dosen sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Silverio Raden Lilik Aji Sampurno mengungkapkan kebiasaan mudik ini udah ada sejak zaman Majapahit dan juga zaman Mataram Islam. Di wilayah kekuasaan Majapahit hingga ke Sri Lanka dan juga Semenanjung Malaya. Tapi Islam mudik baru populer sekitar tahun 1970-an lah ya. 1970-an tuh baru mulai populer, di mana kata mudik itu menjadi sebutan untuk perantau yang pulang ke kampung halamannya. Tapi kalau di bahasa Jawa, masyarakat itu mengartikan mudik sebagai akronim dari mulih dhisik. Nah, Mulih yang dhisik. berarti pulang dulu. Mulai desek tondo. Mulai sik yo. Saya gue baru nemuin bule-bule begini bahasa Jawa kental. Wih, mau bahasa apa? Jawa, Sunda boleh 5.000-an aja. 5.000-an aja. Oh, boleh ya. Enggak jualan nih kita. Ya ini beda halnya dengan masyarakat Betawi nih, kayak aneh. Gimana nih? Kayak aneh gitu kan, yang mengartikan mudik sebagai kembali ke udik dong. Kembali ke udik, mudik kembali ke udik. Boleh. Ini siapa sih yang bikin ya? Tapi kita nggak udik kok guys gitu. Nggak udik, kembali ke udik. Udik itu kampung maksudnya kan? Iya, beda hal. Beda bahasa aja. Beda-beda kan, karena ada orang yang dasar udik. Gitu. Orang udik gitu. Ya gitu. Nah, kalau dalam bahasa Betawi, udik nih berarti kampung. Orang Betawi doyan ya kalau lagi udik, makannya nasi uduk.
Apa sih Nuke? Nuke sehat? Sehat Nuke? Sedikit. Yuk minum vitamin yuk. Yuk minum obatnya dulu ya. Kurang makan nasi uduk. Oh kurang gitu. makan Nuke tuh kalau kurang makan emang suka gitu ya. Ya garing lah kayak emping gue. Lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Crispy bahasa Iya. kikininya crispy. Iya. Boleh. Tapi guys, akhirnya secara bahasa ini mengalami akhirnya penyederhanaan kata, yaitu udik menjadi mudik. Iyalah, lebih enak didengar nggak sih? Daripada udik. Udik yuk gitu. Udik yuk. Udik yuk apa? Apa sih? Ada apa sih? Sehat. Ada apa sih kawan? Cerita apa kalau ada masalah? Benar. Ya, akhirnya nih ada yang berpendapat kalau mudik zaman dulu ini kan berbeda dengan zaman sekarang. Kalau dulu mudik dilakukan secara natural aja gitu untuk mengunjungi atau berkumpul dengan keluarga. Tapi kalau sekarang mudik lebih dekat dengan ajang eksistensi diri. Loh, kok kayak bisa? mana tuh? Jadi kalau masyarakat datang ke kampung tuh pasti untuk membawa sesuatu yang bisa dibanggakan. Oh, perlu pengakuan. Aku merantau dulu belum bawa mobil loh. Gitu. Pulang nih, lihat nih, udah bawa gitu. Kalau aku bangga banget sama patung Pancoran harus kubawa tuh. Patung. Aku Tugu Monas. Iya kan, ku bangga kali nih, ku pengen bawa-bawa ke kampung gitu kan. Kayak mana cara bawanya? Patung selamat datang atau enggak? Patung selamat datang kita bawa ya. Gimana kalau kita mau ke Jakarta? Udik nggak bisa kemana-mana di Nggak Jakarta. bisa. Oke, ya udah kalau kayak gitu aneh, harus break dulu. Oke, kalau gitu kita break dulu, kita kembali lagi sesaat lagi, tentunya kita mau udik dulu ya. Mau Kita udik ketemu dulu. lagi. Iya. Tetap stay tune di Hai Indonesia, Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, balik lagi kita masih sama Nuka Azuta di sini dan juga ada Aisyah Grey. Kalau tadi kita udah panjang kali lebar ya, bersemangat ngomongin soal mudik yang udah boleh. Ya, Betul. asal kalian sudah divaksin booster. Kalaupun yang belum bisa menerima vaksin booster, bisa tetap antigen ya, yang hasilnya tuh negatif gitu. Betul, tapi nih lagi-lagi kalau misalkan kalau kita merangkum segmen sebelumnya ya, tapi kalau emang nggak perlu-perlu banget, mendingan nggak usah, apalagi yang dikunjungi itu lansia ya. Jadi kalau nggak perlu-perlu banget nggak usah lah ya, daripada kita membahayakan. Oke. Tapi pasti mungkin ya gimana dong, udah kangen banget nih sama orang tua gitu Ya kan. paling nggak tetap pakai Iya. masker, terus protokol PCR kesehatan, dulu gitu ya. terus obat-obatan pribadinya kalian, vitamin ya kan, itu jangan sampai lupa dibawa gitu, demi mencegah yang tidak-tidak gitu kan ya. Betul. Nah, selanjutnya kita mau ngomongin, ini ada kabar dari sepak bola Indonesia, tapi dari PSSI-nya. Dari PSSI-nya nih. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Indonesia atau PSSI. Nah, ini ada berita apa nih Nuke? Katanya sih dengar-dengar nih PSSI jalin kerjasama, Grey. Iya, emang dengan iya? sepatu buatan lokal. Maksudnya sepatu buatan dalam negeri gitu. Keren. memungkinkan. Karena Iya, memang sekarang produksi dalam negeri tuh udah mulai keren banget loh kualitasnya. Ya, maksudnya kita udah tidak bisa memandang sebelah mata juga Nggak gitu bisa. ya. Nggak bisa, karena kalau kita jalan ditutup sebelah mata agak susah Nuke. Gitu ya. Jadi kalau kita gini agak susah. Memang kita nggak bisa menutup sebelah mata ya. Gitu. Jadi kalau bisa jalan tetap dibuka matanya dua-duanya gitu. Ya. Kalau pakai sepatu jangan sebelah. Jangan, gitu. pokoknya Nanti jangan sobek. sebelah-sebelah deh ya. Iya, gitu kan. Betul. Iya. Apalagi sebelahan sama laki orang jangan. Ya, jangan juga itu. Betul ya. Gak boleh jadi pelakor. Iya, betul. Kalau pelakor itu kan apa singkatan dari Apa yuk? pengambil Laki orang. laki orang. Kalau pengambil bini orang, pebikor. Apa binor? Oh, pebinor ya, pebinor ya. Pebinor. Gitu. Jadi Binor gitu biar pelakor dan pebinor nggak boleh. nggak boleh. Ya, betul. Ya. Yang boleh kita cinta produk-produk Indonesia. Itu boleh. Produk-produk Indonesia. Nah, ini gebrakan baru yang bisa dibilang wow gitu ya. Karena PSSI sudah resmi melakukan kerjasama dengan merek sepatu lokal yaitu Brodo. Nah, kerjasama ini dilakukan di Garuda Store Senayan Jakarta 26 Maret 2022. Pada proses kerjasama ini dihadiri oleh Sekjen PSSI yaitu Yunus Nusi dan CEO Brodo Muhammad Yuka Harlanda.
Wah, ini nantinya nih PSI dengan Brodo akan kerjasama tentunya dengan store resmi klub-klub Liga 1 dan juga Asosiasi Provinsi atau Asprof untuk pemasarannya. Wow, sementara itu CEO Brodo Muhammad Yuka Harlanda ini senang banget bisa bekerja sama tentunya dengan PSSI. Beliau juga mengatakan nih pada tahun 2017 lalu pihaknya ini sebenarnya sudah melakukan kerjasama dengan PSSI. Ya, Brodo nantinya akan mendukung penuh ya untuk keperluan sepatu casual untuk timnas Indonesia dan di Garuda Store yang notabene ya ini unit bisnis milik PSSI gitu. Oke, nah tapi mungkin sebagian dari kalian ini belum tahu nih sebenarnya Brodo itu ini udah mulai dirintis sekitar tahun 2010 ketika sang pendiri Yuka Harlanda masih berstatus sebagai mahasiswa teknik sipil ITB. Yang ternyata pada saat itu sebenarnya dirinya kan sulit nih mencari sepatu ukuran 66 buat temannya. 46 buat temannya gitu ya. 66 semangat gede banget. Gitu ya. Ini temennya raksasa atau gimana nih? Apa kaki lu dulu makan apa yang Temannya Hulk ternyata ya. Nah tapi dengan latar belakang pendidikan teknik ini mereka menganalisis masalah yang mereka hadapi. Ternyata walaupun Indonesia mempunyai sumber daya material yang bagus, pengrajin sepatu yang handal, tapi mereka itu nggak pernah melihat brand sepatu lokal yang bisa bersaing di standar internasional. Nah dari situ lahirlah Brodo, brand sepatu asli Indonesia yang bertujuan membuat sepatu stylish, berkualitas tinggi dengan harga terjangkau pastinya karena nggak ada ongkos ekspor importnya. Nah, cakep. Dan kini perusahaan sepatu direct to consumer pertama di Indonesia ini sudah menawarkan lini produk beragam dengan kualitas tinggi ya guys. Mulai dari sepatu formal dan casual serta sneakers dan juga boots. Wah menarik nih. Kayaknya di sini kita lihat-lihat nih. Brodo lucu ya. Kayaknya pakai lokal lucu loh. Presiden kita aja pakai lokal. Itu ya kan? ya. Brodo kayaknya pengen Kadang-kadang lihat. yang lokal-lokal tuh suka menantang gitu. Menantang untuk dipakai. Iya memang menantang untuk dipakai. Emang buat apa? Iya, itu kan kadang-kadang. Ya karena kan kalau kemarin-kemarin kan banyak yang underestimate tuh. Kalau pakai produk lokal cepet rusak, bahannya kurang bagus, tapi harganya mahal, begini gitu kan. Tapi sekarang nggak kalah kualitasnya. Benar. Nah dan juga kalau misalkan kita ngomongin brand-brand luar kan modelnya itu lagi udah ketebak itu kepakainya apa gitu ya. Tapi kan kalau misalkan kita coba brand baru pasti kan kayak sepatu lu keren apaan? Ih ini lokal bro. Brodo. Brodo. Nih kayak kita habis kayak gini dikirimin nih sepatu mau Brodo nih harusnya. Boleh kok, boleh. Nanti kita syutingnya gini-gini. Ya, iya ada Brodo. Iya, jadi kita tuh kalau gitu. hari ini tuh gitu kita bisa gitu ya, bisa kan. kelihatan kan. Aduh bodo amat, yang penting gue pakai Brodo aja gitu. Ini dapat biaya iklan gak nih gue? Ya kayak gitu guys. Jadi selain Brodo mungkin ada juga kan banyak merek-merek lokal juga yang sekarang kayaknya udah banyak diminati sama anak muda milenials juga. Banyak banget. Alhamdulillah sih, maksudnya anak milenials zaman sekarang juga ada yang cinta banget gitu loh mendukung produk lokal. Nggak hanya brand yang depannya J, L sama V gitu aja yang dipakai. Karena orang pamer gitu kan. Sekarang kita harus pamer ini dong hasil karya anak bangsa sendiri. Nggak ada salahnya guys. Nggak usah malu. Gengsi sih sebenarnya biasanya anak-anak sekarang. Biasanya gengsi, tapi kalau sekarang sih dengan kualitas yang sudah jauh lebih baik, untuk modelnya juga keren-keren sih kayaknya makanya lebih mudah diterima oleh millennials nih ya. Iya, dengan juga mungkin model-model kekinian kali ya, kayak sneakers, terus ada boots juga gitu kan. Ya kita tahu lah, pencinta sneakers tuh banyak banget di Indonesia gitu kan. Betul. Gitu, jadi nggak ada salahnya ya guys kita sekarang pakai produk lokal. Cintailah produk-produk Indonesia, contohnya aku. Aduh. Bukan sepatu, kan kita produk lokal. Betul, kita memang made in Wah, Indonesia iya, ya. Made in Indonesia ya kita nih. Oke kalau begitu ya. Daripada cintai yang nggak jelas aduh, gitu. jangan ya. Kita ketemu lagi aja di segmen berikutnya gitu ya. Nah, kita break dulu guys ya. Oke, stay tune terus di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia Lebih baik.
Hai semuanya, kita ketemu lagi masih bersama kita berdua tentunya di episode kali ini. Wah. Masih ini kok dari produk-produk Indonesia. Masih dari produk-produk Indonesia. Di sini ada Aisyah Gre dan juga ada Azwita Nuke. Nuke Azwita Gre. Nuke Azwita atau Azwita Nuke Iya, ya. terserah deh. Betul. Mau panggil apa boleh, yang penting produk Indonesia. Betul. Cintailah produk lokal. Yes. Nah, seperti tadi kan kita udah bahas tentang sepatu lokal ya yang bekerja sama dengan PSSI. Iya, Brodo. Nah, Brodo ini akan membuat sepatu untuk pemain-pemain bola, tapi selain itu juga dia punya sepatu casual, terus punya sepatu sneakers, boots bahkan. juga punya gitu Casual kan. juga ada. Ya bolehlah kalian lihat-lihat, dan merek-merek lainnya juga masih banyak sih. Betul, bolehlah tuh kalian beli-beli boots gitu kan sama sneakers untuk nonton konser musik. Nah, itu Mantap dia. kali tuh. Duh, selain tadi mudik lebaran yang sudah diperbolehkan, sepertinya ini sudah banyak juga nih Grey festival-festival musik yang sudah akan digelar di tahun ini. Benar, event-event juga perlahan mulai dapat izin ya. Iya, alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah ya, akhirnya Ada bisa konser manggung lagi. gitu. Betul. Ada banyak konser yang akan digelar, mungkin salah satunya November nanti tuh ada Justin Bieber yang kemarin tiketnya udah orang nyari tuh sampai marah-marah gitu. Baby. Enggak, udah nggak gitu lagunya, udah nggak gitu. udah nggak gitu. Udah nggak gitu, udah gede dia, udah punya anak kali ya. Ya udah bukan anak-anak. Iya, siapa tahu, tapi kan Karena itu udah bisa lagu bikin kan anak. Iya, udah anak-anak bisa bikin anak. Nanti anaknya nyanyi baby lagi. Oh iya, kayaknya lucu sih kalau anaknya ikut nyanyi. Gitu. Tapi kayaknya nggak akan mungkin ya guys. Gimana? Ada yang udah dapat tiketnya dan ada yang nggak dapat, jangan nangis-nangis ya gitu. Tenang aja, Justin Bieber akan hadir di mimpi kalian. Betul. Aku sudah beli tiketnya. Oh, kamu nonton nanti? Tapi ini tiket Inul. Aku boleh nggak lempar sepatu lokal ini ke muka dia? Tiket Inul. Inul malah nggak usah beli tiket, datang aja ke salah satu stasiun TV yang tiap malam ada dangdut. Tiket gitu. parkir. Buat nonton Inul di TV. Bodoh amat Grey. Tapi Grey. Iya tapi udah lama loh nggak di bor nih. Oh nggak Ya lama. kan, udah lama loh. Jadi pengen nonton Inul. Kayaknya Inul udah nggak pakai goyang ngebor sekarang. Udah nggak ya sekarang? Apa Goyang tuh? gergaji. Oh, beda Oh, orang. beda orang. Beda Mungkin orang. bornya udah pakai listrik sekarang. Atau mungkin sekarang dia udah nggak ngebor, apa? ngapak. Oh. Gitu. Jadi orang Tegal ya sekarang. Oh, jadi orang Tegal Inul ya. Bodoh capek. bukan ngapak itu bukannya. Dia Pasuruan Pakai kapak. kali. Oh, pakai kapak maksudnya. Kirain ngapak-ngapak. Iya, bahasa. ngapak gitu, pakai kapak. Oh. Tak, Kirain gitu. kan tempe orek ya kan. Kagak jadi Bukan, gitu. Oke. ternyata. Nah, siapa kalian yang udah nabung-nabung? Kalau Aisyah kan tadi udah nabung buat nonton. Siapa tahu tahun Untuk ini tiket Inul- parkir ya. Iya, Betul. tiket parkir. Inul ngadain konser. Iya. Ya udah, gue nonton Bang Roma Iramanya deh. Boleh. Soneta. Aduh. Oke, selanjutnya nih ada apa lagi ya kan? Kita akan membahas nih kalau misalkan kita kan udah mendengar penurunan kasus pada situasi pandemi COVID-19. Nah, seperti yang tadi kita udah bahas juga, ini beberapa aktivitas offline atau event-event yang tadinya ditiadakan mulai dapat izin dan kembali dilanjutkan. Dan yang pasti nih, semuanya harus tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga ada beberapa peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk jalannya event tersebut. Nah, hal ini kan tidak berlaku di Indonesia, nggak hanya di Indonesia ya maksudnya, di beberapa negara lainnya juga udah mulai nih ada konser besar meskipun dengan beberapa protokol yang harus ditaati. Seperti Amerika, misalkan Eropa, Jepang dan juga Korea Selatan, bukan Korea Utara ya. Nah, beberapa konser di Indonesia ini mulai dijadwalkan. Tentunya ada Rosa 25 Shining Years Konser yang berlangsung nanti tanggal 27 Mei 2022 mendatang di Istora Senayan, Jakarta. Terus Prambanan Jazz yang akan berlangsung pada 1, 2, dan 3 Juli 2022 di lapangan Ramasinta Candi Prambanan.
Terus juga ada Louis Tomlinson World Tour yang akan digelar konsernya pada 10 Juli 2022 di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Terus ada Sarangeo Indonesia yang akan digelar pada 10 Desember 2022 di Istora Senayan, Jakarta. Terus ada Head in the Clouds. Walaupun belum ditentukan nih kapan waktunya, pada pagelaran konser ini pihak 88 Rising Star akan turut menghadirkan Yerin Baek, Stephanie Putri, terus ada Rich Brian, ada Nicky, Day6 dan masih banyak lagi lainnya. Ya, Java Jazz Festival kabarnya nih juga akan diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 29 Mei 2022 ya di J-Expo Jakarta. Nah, karena masih ada waktu, ini kesempatan banget untuk kalian ya yang sudah kangen banget dengan euforia konser gitu kan, menyaksikan konser-konser musik. Mulai deh sekarang kalian nabung supaya bisa ikut menonton konser idola kalian. Kira-kira kalau kalian cara nabungnya tuh yang tepat dan efisien untuk menonton konser tuh kayak gimana sih gitu biar bisa gitu nabung gitu, Grey. Kadang-kadang kita susah nih, udah niat mau nonton gitu kan, wah harga tiket berapa, paling murah 1,5 kayak gini. Iya nabung giliran udah mau deket ya belum nabung. Apalagi kan kita habis lebaran ya, bokeh banget nih. Tadi dulu duitnya kemarin buat beli ketupat. Buat bikin semur. Nggak ketupat juga lah, yang mahal tuh rendang. Dagingnya. Daging. Dari sekarang daging udah mahal guys. Kenapa jadi ngomongin daging kita? Ini gimana biar bisa nabung? Yang pertama makanya buatlah itu rencananya atau plannya. Jadi sebelum menabung nih, kalian ini harus tentukan dulu tiket mana yang mau dibeli, berapa harganya. Terus juga lihat ke beberapa konser yang pernah dilaksanakan untuk mendapatkan referensi harga tiket tersebut. Nah, kalau udah temukan mau tontonan mana nih yang cocok gitu kan, kalian mau nonton jazz, mau nonton Saranghaeol gitu kan, Korea-Koreaan atau mau dangdutan ya kan, ditentukan dulu. Nah, ini kemudian lebihkan nih budget harga tiket untuk keperluan mendesak seperti biaya transportasi, sewa mobil, sewa baju, sewa anting, sewa tas, ya kan kita nggak tahu ya. Semuanya dilebihkan sewa. aja, betul, daripada beli ya. Selain itu nih, buat juga perencanaan tabungan dengan skema, yaitu membagi harga tiket dengan periode waktu menabung. Sehingga kalian bisa dapatkan misalkan dalam sebulan atau seminggu berapa nih kira-kira besaran uang yang harus disetor supaya dalam periode waktu yang ditentukan uangnya bisa terkumpul. Misalkan butuh waktu 100.000, terus konsernya 6 bulan lagi atau 5 bulan lagi. Nah berarti kan kalian ini harus menabung paling tidak 10.000 lah dalam sebulan gitu ya. Harga konser tiket konser apa ya 100.000 gue pengen. Atau 20.000 gitu kan? Iya. Ada. Ada apa? Inul. Betul. Aduh, oke. Tadi kan tentukan plannya dulu ya. Betul, mau tiket yang mana? Dan waktunya, jadi bisa kalian bagi tapi tetap harus dilebihkan dari harga tiket gitu. Karena pasti kalau kita nonsor ya. Nonton tiket, nyanyi-nyanyi abis itu lapar. Betul. Pasti kalian cari makan. Daripada sakit mah pulang-pulang. Asam lambung naik. Asam lambung masuk UGD ya? Jangan. Itu gue. Aduh, kasihan kali ya. Modal obat mah aja kau nih nonton konser tuh. Nggak ada makan-makan ini orang. Oke. Selanjutnya juga kita harus tentukan prioritas kebutuhan. Hal ini masih dalam tahap perencanaan sama kayak di awal tadi. Saat menabung kalian harus bisa menentukan prioritas mana yang lebih kalian butuhkan. Kalian harus bisa menyampingkan pengeluaran untuk hal yang ya bisa dibilang mungkin nggak terlalu urgent kali ya. Biasanya kan finansial untuk kebutuhan primer dan untuk menabung gitu. Jadi bisa dipisahin gitu. Pokoknya kalian nih harus prioritaskan kebutuhan primer yang lebih dulu. Bener. Nah kalau aku nih ya dibanding aku nonton konser mendingan beli minyak. Iya minyak, daging, gula susah. Betul. Daging naiknya udah lumayan, Bo. Daripada aku nonton konser tapi aku kurang gizi, ya kan? Lemas, Bo. Betul. Meleot nanti gitu. Kurang gizi nanti aku nggak mau gitu. Iya kan, buka puasa kan kita makannya banyak gorengan, butuh minyak goreng. Betul. Lebih Banyak baik makan sih lebih tepatnya. Mau gorengan kayak rebusan, kukusan lah semua kita makan nih. Padahal sih nggak ada yang dimakannya banyak, dikit-dikit. Dikit-dikit. Puasa itu kan memang lapar-lapar. masuk mulut kan dikit-dikit. Nggak mungkin satu piring masuk kan. Nggak mungkin, Grey.
Tapi ya mungkin bisa deh. satu meja habis juga ya. Iya. Kalau Bahaya. perutnya mungkin sahurnya lapar banget tuh. Nah itulah impulsif namanya. Impulsif. Salah satu dari tips kita ya kan. Salah satunya adalah hindari impulsif buying. Nah hal ini berkaitan banget tentunya dengan tips sebelumnya. Jadi kalian harus mengurangi membeli barang yang tidak terlalu penting. Ku bilang juga sewa ya. Ini adalah musuh terberat dalam menabung. Karena kita nggak bisa meredam hasrat untuk membelinya. Pegangin aku pengen beli, pegangin gitu ya. Nggak mungkin. Nah nggak mungkin. Oke, setiap ingin membeli sesuatu nih ingat nih, pikirin dulu. Sebenarnya benar-benar butuh nggak sih barang Apa tersebut? cuman ingin? Atau hanya ingin memiliki saja? Kan? Gitu kan? Kamu hanya dibutuhkan apa hanya diinginkan? Ih kasihan. Kasihan kalau ternyata cuma ingin aja, nggak butuh dia tuh. Soalnya masih ada yang Di samping dan dia hanya ingin aja tuh Beb. lempar juga. Hai. Oke, selanjutnya kalian harus bisa nahan banget perasaan kalian gitu ya kan? Untuk jajan merchandise nantinya. Janganlah kalian beli balon-balon tuh. Apa tuh, apa poster-poster itu jangan ya. Hal ini adalah peringatan utama untuk para penggemar. Godaan paling berat selama menabung bagi para penggemar tentunya meredam hasrat untuk berburu hiasan atau merchandise sang idola. Jadi kurangin jajan itu ya guys, dan fokus aja nih kita nabung beli tiket konsernya dulu, udah itu aja. Nah ya, jadi dibandingkan kalian merchandise-nya mendingan ngeliat langsung orangnya. Iya Gitu. sudah, belilah tiket yang bisa kalian melihat orangnya itu dengan jelas, bukan yang dari belakang kecil banget gitu kan. Tapi Kak, kita kadang-kadang kalau udah nabung kita pakai buat jajan gorengan. Gimana tuh? Nah, makanya kalian itu harus buat tabungan yang sulit kalian jangkau. Nah, hal ini juga tentunya nggak kalah penting nih. Jadi kalau misalkan kalian buat tabungan, akses pengambilannya itu harus yang tidak mudah untuk menghindari uang tersebut terambil. Jadi kalau bisa nih, jangan dicampur dengan tabungan yang lain. Karena kalau penyimpanannya nggak dikelola dengan baik, nanti bingung. Di waktu yang mendatang juga kalian akan kesulitan memisahkan mana sih nih uang yang konser, mana uang gorengan ya gitu kan. Jadi kecampur-campur, habis semua buat kalian beli bakwan ya gitu. Iya, sama pastel. Kalau lagi buka puasa tuh banyak banget tuh pastel sama lontong. Betul. Gak taunya, lah uang tiketnya kepake. Iya, kebanyakan beli pastel sama bakwan. Habis buat bakwan. Habis. Apa? Macam mana pula ini mak? Gitu. Nggak jadi nih aku nontonnya mak. Ujung-ujungnya nangis di pojokan. Betul. Gitu. Jangan harus bisa nabung dari sekarang ya kan. Sisihkan uang jajan kalian. Betul. Gitu. Hindari beli-beli yang nggak penting ya. Kalau memang nggak mampu beli tiket yang kelas VVIP atau apa, yang festival juga nggak apa-apa. Gak apa-apa, atau kayak aku tiket parkirnya juga gak apa ya. Biasanya kan suka dikasih layar-layar gede tuh di parkiran tuh kan. Iya. Tapi kalau tiket parkiran kalian ya mesti banyak yang uang unpredictable. Apa tuh? Ya karena kan kalau parkiran kan nggak nentu. Lamanya berapa jamnya, Iya. kalian nonton Inulnya berapa jam. Nontonnya sih sebentar, jogetnya yang lama. Sampai rumah pun nggak kelar tuh joget Betul. kayaknya ya. Betul. Ya adalah kita harus joget dulu sambil nunggu buka puasa. Abis ini aku sama Grey mau nyari gorengan dulu. Betul. Ya, terasa kita 1 jam aja nemani kalian, tapi nyari gorengannya masih entar. Grey ini masih pagi. Ya udah kita ke pasar, kita bikin lah. Oh oke. Ini dia nih, Kita jodohnya. ini adalah kaum tidak mau rugi ya. Jadi kita mau ke pasar, kita mau beli wortel sama tepung yang banyak-banyak. Kita mau bikin bakwan, oke? Oke, kalau kayak gitu daripada ngikutin kita bikin bakwan, kita ucapin selamat berpuasa. Semoga puasanya hari ini lancar dan jangan lupa untuk protokol kesehatannya ya. Kayak tetap pakai masker kalau kemana-mana, terus mencuci tangan, Betul. menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan. Terus kalau mau makan bersama juga diperhatikan jaraknya, gitu kan? Nah, tapi aku yakin lah di bulan puasa ini orang-orang pada rajin pakai masker. Sekalian menutupi lah aroma-aroma ya. Oh iya. Oke, kalau gitu. Kita pamit undur diri dulu ya. Nuka Azita pamit undur diri. Aisyah Grey juga pamit undur diri. Jangan lupa terus saksikan episode lain dari H Indonesia, berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye-bye. Bye.